Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Irman Rock di channel Rerasan, Rembugan Rileks ala Seniman. Sekarang kita punya tamu yang luar biasa, Mbak Larasati atau Mbak Ati. Ini seorang penulis novel, novelis, karyanya sudah cukup dikenal dengan Nawung. Kemudian beliau juga seorang storyteller yang semua karya inspirasinya dari ini Candi Borobudur, gitu ya Mbak ya. Apa kabar Mbak Ati? Baik Mas. Baik, oke. Mbak Ati bisa diceritakan Mbak Ati, mengapa Mbak Ati mengambil Borobudur sebagai narasinya? Jadi kita kan ini dalam konteks Borobudur, pemanaan narasi dari segi sastra Mbak, gitu, selayang pandangnya gitu. Ya, kenapa saya ambil dari Borobudur tuh sebenarnya karena saya lahir besar di Borobudur. Gitu. Kebetulan saya lahir di bawah bayang-bayangnya Candi Borobudur waktu itu. Mepet gitu ya. Mepet gitu. Mungkin malah di stepnya. Oh, di stepnya. Belum dibangun seperti sekarang ya. Iya. Nah, saya dari kecil itu memang udah hampir tiap hari ke Borobudur. Betul. Terutama waktu SD ya, itu sekolah saya kan di bawah candi juga. Dan, persis ya? Dan bapak gitu. Saya itu kerja yang membersihkan batu-batunya di Candi Borobudur setiap hari. Jadi kami berangkat pagi-pagi naik sepeda, saya bonceng di belakang, di drop di sekolah, terus bapak lanjut ke candi, pulang sekolah biasanya nggak langsung pulang, tapi naik candi nunggu bapak selesai pulang, nanti pulangnya bersama-sama. Nah, buah-buah yang jatuh di sekitaran Borobudur itu kan ada kenari, asem, itu makan siang saya di situ. Gitu ya? Terus habis itu gak besar, saya belajar menggambar bahasa Inggris, belajar tentang candi, terus curi-curi cerita dari pemandu yang sering mengantarkan tamu supaya saya paham. Nah, dari situ saya merasa Borobudur itu ada rumah kedua saya. Nah, ketika saya pergi ninggalin Borobudur, terus 20 tahun saya alami semua, ternyata apa yang ya saya berangkat tidak punya apa-apa, pulang juga tidak punya apa-apa. Habis-habisan. Nah, saya kembali ke rumah kedua saya itu. Di situ saya mulai menggali lagi, mengingat-ingat, dan peristiwa selama saya pergi itu mengajarkan banyak hal dan membuat saya semakin memahami akan artinya Borobudur untuk kehidupan saya. Jadi saya membaca candi itu secara batin karena saya mengalami. Betul. Jadi dulu waktu masih muda nggak tahu apa sih itu agama, meditasi, apa, kita kan hanya diberi arahan, kamu harus ini, melakukan ini dan ini, dan saya nggak ngerti itu untuk apa. Tapi begitu saya mengalami sendiri kehidupan saya ketika sendiri dan pulang lagi, saya menggali semua yang ada di rumah kedua saya ini, semakin kesini saya bisa semakin memahami dan menghormati leluhur kami, kenapa candi itu dibuat gitu, Mas Herman. Jadi kita nggak lepas gitu ya? Iya, dari situ saya mencoba akar budaya. Iya, mencoba menggali sedikit-sedikit pemahaman saya bagaimana menjalani hidup ini, bagaimana mengenal diri sendiri, dan bagaimana kita paham dengan passion di dalam hidup ini. Dan istilahnya kalau kita ada kenal guna dharma di Borobudur itu, kita bisa bagaimana punya dharma yang berguna bagi masyarakat sekitarnya. Artinya gitu. Borobudur itu mempengaruhi pembentukan karakter atau karakter building gitu ya Mbak? Iya, supaya kita migunani tumpraping lian gitu. Terus sekarang kan Mbak Ati juga sebagai seorang storyteller nih gitu. Jadi yang pengen saya tahu, bagaimana Mbak itu bisa ditularkan untuk pembentukan karakter building dari pengalaman Mbak Ati, membentukkan karakter building tadi dengan pengalaman empiris dari Borobudur itu ke teman-teman wisatawan atau bahkan murid-murid gitu. Tentang mendongeng ya. Iya.
itu saya dari kecil kan memang sudah banyak mendapatkan dongeng dari bapak ya, dari Suwargi bapak, terutama tentang dongeng wayang. Nah itu yang membuat saya sering berimajinasi, kemudian nggak sabar dengan cerita yang diberikan bapak, terus saya nyari bukunya, kan ada komik-komik waktu itu Mahabharata, Ramayana. Nah dari situ saya merasa pentingnya dongengan itu dari cara bapak menyampaikan dongeng itu ke saya. Misalnya dongeng tentang Mahabharata pasti selalu pada akhirnya ditutup sakjane sebenarnya karakter dalam wayang itu yang ada ratusan itu adalah karakter satu manusia. Nah kamu mau memilih karakter yang mana? Gitu ya? Terserah. Jadi ini ada yang sabar, ada yang jujur, ada yang jahat, ada yang suka adu domba. Nah, pilih yang mana gitu. Nah, saya kembalikan ke bapak, kalau bapak suka karakter siapa. Gitu. Kebetulan idola bapak itu Puntadewa. Gitu. Yang keren. Nah, saya terus menggali tentang Puntadewa dan kata bapak, meskipun saya perempuan, saya boleh kok seperti Puntadewa gitu. Gitu ya. Langkah-langkahnya. Nah, dari situ dari dongeng itu memang membangun kedekatan ya, dan ini sangat penting antara anak dan orang tua. Makanya saya praktekkan kepada anak-anak saya. Jadi saya sampai saat itu benar-benar karir saya lagi di puncak dan harus memilih. Saya harus memilih karir atau anak gitu. Nah saya nggak mau waktu itu anak-anak tidak mengalami seperti yang saya alami, yaitu mendengarkan dongeng. Nah, saya ambil keputusan untuk tinggalkan karir demi bisa dua anak saya selalu tidur di pundak saya sambil saya dongengkan, saya tembangkan, sama seperti bapak saya lakukan pada saya gitu. Nah, ini yang saya lihat bonding kedekatan anak dengan ibu juga sangat kuat. Nah ini yang sekarang saya ingin tularkan juga kepada ibu-ibu di pedesaan. Makanya saya mengambil cerita, membuat cerita, kemudian mendekatkan anak-anak pada buku, bapak-bapak, ibu-ibu pada buku, karena ibu-ibu, bapak-bapak sama. Itu dasar dulu kepada anak adalah memberikan kasih sayang melalui sentuhan-sentuhan itu. Jadi anak-anak itu akan luber katresnan dari orang tua. Setelah itu mereka akan rasa hormat, rasa kagum, rasa sayang kepada orang tua terbangun secara tidak langsung. Nah dari situ kalau sudah bagus, ditambah yang lain-lain, kita bangun anak-anak itu. Ketika anak-anak sudah saatnya hidup bermasyarakat, kita nggak perlu khawatir. Betul. Kita sudah wariskan semuanya. Sudah punya pondasi kasih sayang yang kuat, dan itu pendidikan karakternya melalui dongeng. Terus kalau ini Mbak, ada Mbak Ati memakai bentuk stupa atau mungkin bercerita tentang candi itu biasanya untuk perumpamaan atau perumpamaan apa, atau ada message tertentu Mbak dalam saat mendongeng atau memberikan wawasan? Kalau itu tentang candi memang ada banyak cerita di situ. Tapi kalau saya sendiri sebagai orang yang menggunakan candi itu sebagai dasar saya belajar membentuk karakter saya biasanya memang melihat candi dengan angle yang lain. Contohnya misalnya ini Candi Borobudur ya, yang di bawah ini kan menggambarkan karakter kita. Di sini ada banyak gambar tentang karakter baik dan buruk. Itu artinya kalau buat saya di luar ini dosa atau tidak, saya mungkin tidak menggunakan itu, tapi setiap manusia itu sama, pasti kita punya positif dan negatif. Positif nggak selalu positif, negatif juga nggak selalu negatif. Kita perlu dua-duanya supaya kita bisa bangun, bisa sadar gitu. Nah kalau kita sadar baru kita bisa menentukan kita mau ke arah mana gitu. Contohnya nih, saya misalnya lupa di sini, sering lupa naruh kuncinya di mana gitu, selalu panik, stres, golek kunci tiap hari gitu kan. Nah
apakah saya mau akan di sini terus, kehilangan kunci saya terus, panik terus setiap mau kemana-mana bingung cari kunci, atau saya mau punya kesadaran di mana saya menaruh kunci supaya saya nggak lupa. Nah, kesadaran itu dibangun sampai kita berada di puncak ini dan kita menjadi orang yang selalu sadar penuh. Naruh kuncinya itu di mana? Ya, kalau mau cari di mana juga gampang. Nah, ini sebenarnya satu contoh kecil. Sebenarnya hidup tidak hanya tentang kunci ya, tapi tentang banyak hal yang kita bisa sadari, yang kita bisa akuin. Kita mau menjadi lebih baik, menjadi lebih baik gitu. Jadi ini sebenarnya sebuah bentuk kalau buat saya membuat kita itu menjadi manusia yang sempurna. Yang sempurna itu seperti apa? Bukan yang punya segalanya, bukan. Tapi kita punya kesadaran penuh dalam setiap langkah, setiap tindakan kita. Dan bunga-bunga teratai ini, saya melambangkan setiap kelopaknya itu menggambarkan tingkah laku kita. Salah satunya tadi saya pelupa naruh. Dan ini banyak kan. Nah, kalau saya sudah memang mencapai kesadaran penuh ya seumur hidup saya nggak akan panik kehilangan kunci, nggak akan ngundang tukang kunci. Yang luar biasa, ya. Dan ini satu persatu gitu kita membangun diri. Nah, kalau kita bimbing anak-anak kita untuk mencapai kesadaran penuh tanpa memberitahu mereka, kita bisa gunakan hal-hal sederhana, misalnya menggambar, mewarnai, atau menari, yang membuat mereka selalu konsentrasi. Nah, kalau konsentrasi penuh ini udah terbentuk dan jadi dasar, dia belajar apapun tuh udah gampang. Gampang karena dia nggak mudah terganggu. Makanya ini kan di sini ada lubang-lubang ini. Kalau saya menggambarkan lubang ini distraction. Sekarang contoh aja, saya baru masak air, lagi ngurip ke kompor gitu ya Mas Herman, udah langsung distraction datang. Ati, kamu harus ngambil handphone di kamar, ada apa pesan yang harus kamu jawab. Nah, kalau saya orang yang pribadi setiap dapat sesuatu langsung lari, ini bisa kebakaran di kompor ini, ya toh? Gangguannya banyak ya. Nah, baru masuk kamar juga, baru masuk kamar belum meraih ke handphone, udah ada gangguan lagi, atau sudah raih ke handphone, tadinya mau jawab email, malah lihat yang lain, pecah fokus. Nah, terus menerus kayak gitu. Nah, ini fungsinya kita latihan. Kenapa kita bangun anak-anak kita supaya konsentrasi penuh, supaya ya ini dari diri sendiri dulu. Nah, kemudian setelah itu menjadi kebiasaan, ya apapun yang kita lakukan kita selamat. Itu aja. Artinya itu memang memulai pembentukan karakter tadi dari mengenal diri, ya, kemudian apa aja, fokus gitu ya. Metani urip kalau orang Jawa, metani urip. Dan ini kalau yang sudah dewasa ya, yang seperti saya ini dari kecil besar kan nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi saya metani urip saya yang sing apik dibikin semakin baik, semakin sempurna. Yang kurang baik ya dirubah gitu, menjadi manusia yang baik, yang berkonsentrasi penuh. Karena kan ini sebuah proses. Kalau orang Jawa kan manunggaling kawula lan Gusti itu kan maksudnya antara raga, pikiran, rasa harus nyatu. Nah, kalau ini udah nyatu, urip tuh udah enak karena kita sudah rasanya ke sini, pikirannya kemana, udah nggak gitu lagi. Semua udah nyatu ya. Dan kita udah nggak ngerasa perlu siapa-siapa lagi karena di dalam ini sudah ada guidance gitu, udah ada bimbingan. Ini yang memang prosesnya panjang dan kita memberi kebebasan bahkan ke anak-anak. Jadi saya sebagai orang tua juga kadang ngawasi ya, memberi contoh yang baik. Anak bikin salah yuk dimaafkan aja, langsung dirangkul, diberi diberi arahan. Nah, filosofinya masuk ketika anak-anak
sudah memerlukan itu. Iya. Kalau yang Mbak Ati pernah cerita dari apa penyikapan tingkatan-tingkatannya terus perhitungannya ke tubuh itu gimana, Pak? Oh, kalau itu ini jadi memang Borobudur ini kalau saya lihat itu seperti gambaran Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroh. Yeah. Jadi gambaran dari manusia itu kan berbeda-beda, unik dan apa namanya masing-masing punya keunikan, tapi mereka adalah sama. Samanya dari mana? Kalau ini lihat dari Jawa, paling bawah ini adalah karakter Awata. Awata. Jadi Awata kita ini bisa dilihat dari perhitungan kelahiran kita kan di Jawa ada hari pasaran, betul. Ada hari yang seminggu, ya. Nah dari Paweton ini kita sudah bisa ngitung dan ketahuin apa karakter kita seperti apa. Nah nanti baru dari sini kita belajar langkah per langkah membentuk ini supaya seimbang antara positif dan negatif itu. Iya, betul. Dan seimbangan itu menjadi sebuah kesadaran supaya kalau ini negatif ya kita sadar, oh ini saya nggak mau jatuh lagi ke dalam karma itu tadi, apa sebab akibat ya. Kalau di Jawa namanya ngunduh wohing pakarti gitu ya. Nah kita mau di sini terus juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya di sini kalau mau menyadari diri kita ada di sini semua. Dan dari hitungan yang saya kan mencoba nggadok ya, antara hitungan di Jawa, numerologi Jawa dan yang ada di Candi Borobudur ini kok ketemu semua, bahkan sampai jumlah stupanya itu ada 72. Tingkatan pertama ada 16, yang kedua 24, yang ketiga itu 32. Kalau saya jumlah kan 72 itu. Nah 72 itu kalau di Jawa itu simbolik, 7 dan 2. 7 itu lubang di atas, 7 lubang, 1, 2, 3, 4. Bapahan 7. Iya, dan 2 lubang di bawah. Betul. Nah yang atas ini yang kita miliki untuk belajar tentang kehidupan, kita itu dibebaskan belajar apa saja. Kemudian ini juga menjadi jendela untuk masuknya dari dunia jagat ageng ke jagat alit gitu. Betul. Jadi kita yang kesadaran ini yang harus dibangun supaya apapun nggak masuk dan mengganggu ketentraman hidup kita. Karena itu semua kalau saya bagi lagi 3 tingkatan ini, angka terakhir yang saya dapat adalah 234. 234 itu juga angka kunci dari bahasa Jawa, Gusti Sawara Sakabehe. Artinya semua itu kita sendiri yang membuat. Semua kembali ke kita. Saya mau marah, ya aku sendiri yang buat marah. Betul. Saya mau saya mau sukses, ya aku sendiri yang menempuhnya. Saya mau misalnya diomongin orang lain, terus saya mau down, mau sedih, mau apa, atau saya mau lurus jalan terus karena menurut saya ini benar, biarkan orang lain bicara apa, ya saya akan jalan terus karena semua tergantung sudah saya. Ini ya, mawas diri lah, gitu. Paham banget bagaimana mengalami kita. Dan nggak ngerasa jadi korban lagi atau nyalahin orang-orang lain. Nah, kalau saya nggak sukses karena dia begini begitu, nggak lagi. Ya aku orang sukses, aku gagal, ya, aku kita, sendiri. Gitu ya, itu rasa nyala-nyalaki orang lain. Cari kambing hitam nih, gara-gara lu nih. Ya enggak. Ya sekarang kembali ke diri. Betul. Jadi itu orang Jawa itu kalau saya menggali terus semakin kesini semakin terpesona sebenarnya. Betul. Jadi menurut leluhur itu kita semua itu mendapat hak yang sama. Kita juga punya memiliki apa yang sama dan hak itu boleh diambil boleh enggak. Tergantung kita. Misalnya saya ingin mengambil hak saya untuk menjadi seorang yang mendapatkan semacam miracle atau apa ya. Ya itu terserah saya. Tapi untuk mendapatkan juga nggak ujuk-ujuk. Ya, proses lah. Harus lelaku, harus
ngerti diri sendiri, watak iki bener durung, ini rasa kita, pikiran kita wis diolah kabeh, raga kita semua. Jadi itu yang semua diri kita sendiri yang mengatur itu. Nah, tidak mudah. Saya sendiri dalam proses itu juga tiba-tiba wae gitu. Tapi saya tidak menyalahkan sendiri, memang keadaan seperti ini. Kalau kita memang akui masih ada yang harus diperbaiki, ya kita coba lagi gitu. Jadi ada controlling ya Mbak, ada kontrol untuk menuju ke sana. Nah, ini yang saya sebenarnya ingin kulik makin dalam bahasa yang sederhana, supaya bisa anak-anak Borobudur terutama memahami kenapa leluhur kita membuat monumen ini. Ini supaya kita bisa, ini kan seperti jagat alit. Betul. Memahami diri sendiri dulu, harmoni, ngerti memahami kenapa kita ada di sini, memahami bagaimana orang Jawa bilang ngunduh wohing pakarti. Nek aku lakukan ini, akibatnya ini. Aku ini, nah pahami dulu itu. Nah terus bagaimana kita bisa mengharmonikan semua. Nah kalau setiap pribadi bisa harmoni, jagat ageng juga harmoni. Semuanya gitu. akan harmoni. Dimulai dari diri kita. Setelah itu keluarga. Setelah itu masyarakat. Harus harmoni dulu. Kita kerjasama. Dan ini juga dalam diri semua harus kerjasama. Pikiran, rasa, raga, sukma, awatak kita itu tadi gitu. Nah ini kalau anak-anak Borobudur tidak memahami ini, ya sayang gitu. Ini sebuah, buat saya ini hadiah terbaik buat bumi gitu. Betul. Nah saya menggunakan karakter yang saya Iya, ini karya Mbak Atik ya, yang di Nawung itu ya. Ya, ini saya mulai bangun sebuah karakter untuk mulai mengenalkan tentang budaya, tradisi leluhur kita Jawa. Makanya saya beri nama Putri Malu dari Jawa. Putri Malu itu sejenis rerumputan yang kondisinya sudah diinjak-injak gitu ya. Udah nggak dianggap lah ya. Nggak dianggap, tapi masih ada, masih hidup. Nah di sini Nawung itu artinya menggali, kemudian melengkapi, kemudian merangkum dan membagikan. Nawung itu ya? Iya, jadi itu nama yang saya buat, dan semoga suatu hari nanti Jawa ini bisa kembali lagi. Meskipun kita sekarang itu sudah menjadi apa-apa, yang penting leluhur ini ajaran baik leluhur ini tetap melekat dan diteruskan kepada anak-anak gitu. Dan karakter ini saya buat memang dengan cerita fiksi, dan ini bercerita tentang 11 tembang, tentang lingkaran hidup manusia, mulai dari kita dari dalam kandungan sampai kita mencapai kesempurnaan hidup. Jadi ini proses seorang anak manusia dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, dan mengenali panggilan hidupnya sebagai apa, dan tahu bagaimana melakukannya yang terbaik, supaya buah-buah yang dia dapatkan selama hidup ini bisa dinikmati banyak orang gitu. Dan ini memang secara secara ide gagasan tetap terinspirasi dari Borobudur. Nawung itu. Iya, Nawung itu sebagian juga yang saya alami. Jadi dari situ kurang lebih ini true story. Iya, tapi juga ada bumbu-bumbu dari sana sini supaya lebih indah gitu. Iya, betul. Dan ini bagian dari mimpi saya supaya kita sebagai orang Jawa jangan sampai hilang, mulai dari bahasa ibu, tradisi, kemudian kearifan lokal yang diwariskan, yang telah mereka mulai dulu. Dan di sini kebetulan di dekat sini ada candi yang menggambarkan, buat saya sebuah buku besar tentang kehidupan, supaya kita bisa hidup, hidup dengan
kebebasan. Maksudnya bebas dari rasa ketertekanan, sedih, rasa takut. Macam-macam. Jadi kita goalnya di situ ya kalah reman gesang itu tadi. Itu kalah reman ya. Iya, kalah reman gesang. Kalau udah lerem itu kan mau seperti apa kita ayem tentrem ya. Betul. Diterima yang Bandung misalnya nggak ngoyo, nggak nuntut lagi gitu. Apa yang ada ya kita cari kembali ke titik tentram itu. Kalau enggak ya selama hidup ya susah uripe. Susah, gitu. betul. Wah, gerangsang terus nggak cukup gitu ya. Kepingin terus. Pengen terus. Lihat itu aku harus pengen seperti dia, padahal dia juga pengen seperti orang lain. Nggak selesai. Nah, yang penting sekarang jadi diri sendiri, menjadi belajar coba menjadi individu yang mandiri, nggak merepotkan orang lain. Kita coba belajar dari situ, mulai dari mengolah olah pikir, olah rasa, olah watak, olah sukma, olah rogo, semuanya itu betul. di sini gitu ya. Nah ini yang saya gambarkan secara universal ya, dari kacamata saya bahwa ini sebuah proses. Seperti kalau ini dilihat dari atas juga sebuah mandala. Mandala betul. Dari ini kan sulit dari sini. Kalau lihat tangga berubah itu paling susah. Tapi kita terus naik turun kita coba terus. Seperti misalnya kunci tadi. Aku udah biasain naruh di satu, misalnya itu tas di kantong yang ini. Sederhana toh. Ini untuk menaruh di kantong yang itu tuh juga perlu effort gitu. Nah setelah kita disiplin terus, lama-lama ini lingkaran ini kan lebih mudah. Ini tuh udah otomatis. Nah, aku masuk di kantong sini, tak tutup dengan rapat, dan nanti wayai cari kunci udah ketemu langsung gitu ya. Lebih hebatnya lagi listrik mati, kunci ketemu gampang. Kalau udah di sini. Ya, Mas. Tapi menguasai prosesnya semua di situ. Nah, ini hanya contoh aja. Kunci itu hanya contoh supaya kita mudah memahami. Tapi yang lain-lain itu bisa dengan proses yang sama, dan ini adalah latihan kita. Jadi makanya saya di sini meskipun saya membuat sebuah sekolah buat anak-anak, saya nggak meinikan diri saya sebagai guru, nggak. Karena saya sendiri masih perlu proses belajar. Betul. Untuk menjadi seorang guru. Kalau menurut Jawa, kalau saya ini guru, muridnya itu cuma satu loh, Mas Herman. Oh gitu ya? Iya, saya sendiri. Baru dari guru sejati itu. Jadi muridnya kita sendiri. Iya. Kita harus bisa dengan Mas Herman saya cuma berbagi dengan anak-anak, berbagi ini loh pengalamanku dulu. Keren gitu. Kita menjadi guru untuk diri kita sendiri. Iya, jadi sepanjang hidup saya itu ngajari diriku sendiri menjadi manusia yang lebih baik. Betul. Nah itu di Jawa kan namanya guru sejati. Keren banget kan itu. Kita nggak ada idola siapa-siapa gitu, tapi kita boleh belajar dari yang diidolakan orang-orang. Misalnya Sang Buddha. Itu kan bagus dia proses hidupnya. Sebagai orang Jawa ya boleh kok hal yang baik, cara dia, kenapa dia harus meditasi, kenapa ini kita apa namanya, kita contoh. Kemudian ada Adiyogi, mereka sebutnya Dewa Siwa, karena menurut orang Hindu kan kalau orang baik meninggal, mereka disebut dewa gitu kan. Nah kita melihat hidupnya Dewa Siwa ini, dia yang menciptakan yoga. Kita ingin belajar, ya nggak apa-apa. Kalau memang yoga itu cocok buat saya, ya kita bisa yoga. Kalau kok yoga kurang cocok, tapi kita ada tarian Jawa yang mirip-mirip yoga. Poinnya setiap ini kita punya persendian, gerakkan terus. Jadi darah dan energi kita ngalirnya datang ke Borobudur 1 jam selesai pulang, bahkan mungkin sekarang dibatasin ya. Setengah jam, nggak cukup ya. Saya sampai ribuan kali naik Candi Borobudur sampai untuk saya bisa memahami. Ternyata ini ada 4 ini gitu misalnya, ini saya
oh ini kalau di Jawa itu telinga, mata, hidung, mulut, misalnya gitu. Ini jendela kita gitu. Ini ada 8 jalan kebenaran. Jadi ini celah-celah yang bisa mengganggu pikiran kita supaya nggak tenang, supaya nggak fokus gitu. Jadi ya itu Mas Herman, ini nggak habis-habis kalau digali. Betul. Setiap sudutnya saya berusaha untuk memahami. Terus saya lihat dari pengalaman hidup saya, kemudian saya pahami maksudnya. Kalau itu cerita tentang Sang Buddha, itu relate semua. Jadi membuat Borobudur ini hidup, kemudian masuk di kehidupan kita gitu ya. Nah, kita sebenarnya juga sebuah candi kalau dipikir. Wah, menarik ini. Tadi juga sebuah candi. Iya, gitu ya. yang harus dijaga, dirawat. Betul. Kalau dari karya nih Mbak, dari Nawung, Mbak Ati juga sedang mengerjakan karya terbaru gitu, yang masih hubungan dengan candi gitu. Ya, ini saya kebetulan baru menyusun tulisan tentang perjalanan saya sendiri. Saya beri judul, ini saya nulisnya dalam bahasa Inggris, I am the Temple's Child gitu. Wow, jadi saya gitu keren banget judulnya. Anak candi. Anak candi. Memang kenyataannya begitu. Dari kecil di candi, ngelihatnya sebagai tempat saya peta umpet kan, sambil nunggu bapak selesai kerja. Ini buat saya ini tempat paling keren untuk main peta umpet. Ini lanjutan dari Nawung atau beda? Beda cerita. Beda. Nah terus proses saya mengenal seni, kemudian bahasa Inggris, kemudian mengenal banyak orang bermacam-macam datang di sini, sampai ketika saya meninggalkan candi dan akhirnya pulang. Saya waktu itu karena sudah nggak dapat pekerjaan saya kembali ke Borobudur sebagai pemandu wisata, dan saya menggali lagi tentang Borobudur, dan semakin kesini saya semakin mengagumi candi itu. Nah, proses ini yang saya tulis luar biasa. supaya ya saya ingin berbagi tentang bagaimana dekatnya saya dengan Candi Borobudur, dan bagaimana saya mendapatkan boleh mengetahui simbol-simbol yang ada di sana lewat batin saya gitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, bahkan ini sampai lantainya itu, kalau di lantai sini sampai di sini ya, kalau Mas Herman jalan itu masih ada suara dan nggak rata. Betul. Lantainya itu ada mejungul, ada yang turun, ada yang itu seperti disengaja, seperti kita memang harus tetap jalan belajar, fokusnya masih di sini gitu karena ya? bisa ada kemungkinan kita kesandung gitu. jatuh, berdarah, masalah lagi kan. Tapi ketika sudah di sini, itu lantainya rata semua. halus. Jadi kita kalau di sini udah jalan itu seperti gampang gitu. Apapun yang kita lakukan, waspada itu sudah otomatis. Bukannya kita udah nggak waspada lagi kalau udah di sini. Karena kita melalui ini tadi ya. Dari step, jadi tangganya lebih besar, lebih tinggi. Karena perubahan pertama juga paling susah. Kalau di sini tangganya makin kecil, kita tuh udah enak sekali. Nah kalau sudah di sini, ini yang sudah nyawiji ini, kita udah nyatu, body, mind, and soul itu semuanya udah bagus. Nah itu yang saya sekarang ini ceritakan pengalaman saya ini ke tamu-tamu asing yang ikut tur saya. Jadi saya setiap pagi masih ada sesi untuk ngobrol sama mereka sambil breakfast, sambil makan pagi. Saya bercerita tentang bagaimana saya melihat candi ini dalam hidup saya dan membuat candi ini seolah-olah hidup. Gitu. Betul. Keren sekali. Ini luar biasa Mbak Ati. Yang saya pahami memang ini bukan sekedar tinggalan mahakarya sebagai sebuah struktur bangunan yang masif atau sebuah karya monumental, tapi banyak pesan-pesan tadi ya Mbak. Iya, ini seperti saat itu Raja dan Ratu yang menginisiasi pembuatan candi itu punya keinginan luhur untuk
menyebarkan visi Bhinneka Tunggal Ika ini ke seluruh muka bumi. Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya, supaya kita semua menyadari bahwa kita ini satu bangsa manusia. Kemudian kita ini memang unik masing-masing, punya karakter sendiri-sendiri, punya budaya sendiri-sendiri. Nah, itu harus dijaga masing-masing. Iya. Nah, misalnya nih Mas Herman nih dari Kalimantan misalnya. Ya saya kalau ingin tahu tentang Mas Herman, saya bisa belajar semua, sekupas semua. Akhirnya saya akan respect sama Mas Herman. Keren itu budaya dari Kalimantan. Iya, Mas Herman juga boleh belajar tentang Jawa. Gitu. Nah, Mas Herman bisa respect dengan saya, Jawa keren. Nah, akhirnya kita hidup berdampingan daripada kita gontok-gontokan. Jawa lebih baik daripada Kalimantan, terus kita perang, orang Kalimantan disuruh seperti orang Jawa, nggak bisa. Nah, ini misi ini yang ingin disebarkan oleh leluhur kita, supaya kita harus bisa menerima bahwa setiap orang itu berbeda. Betul. Nah, kalau sudah bisa menerima, kita bisa mendalami masing-masing keunikan supaya kita menjadi lebih lengkap sebagai manusia dengan budaya macam-macam yang kita adopsi. Kalau ada yang baik ya kita ikuti, terus kita bergandeng tangan bersama-sama menjaga bumi ini supaya tetap lestari dan indah. Gitu Mas Herman. Pesan ini yang harus disampaikan, jadi nanti tetap kita menjaga keberagaman. Iya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Kita harus samakan dulu itu visinya. Dan akhirnya tujuan goal yang ingin disampaikan dari ini adalah Hamemayu Hayuning Jagat. Bareng-bareng, ojo dirusak rumah kita ini. Dan nggak bisa sendiri ya tadi. Nggak bisa, harus bersama-sama. Jadi ketika kita ingin mewartakan visi ini, ya dasarnya harus menghormati dulu kan. Kita di Jawa sendiri juga di rumah aja sudah diajarkan bagaimana kita menghormati sesama dengan sebutan, misalnya Mas, Mbak, ya toh, sama adik, nggak pernah namanya langsung, karena itu udah dasar pertama untuk supaya kita menghormati orang lain. Betul. Nah, ini yang sekarang sudah mulai luntur, mulai luntur karena ya bagaimana ya, sudah tidak bisa terkendali lagi karena mungkin pengaruh dari luar juga semakin banyak. Nah, kalau kita bisa mewariskan kekayaan leluhur kita pada anak-anak kita, terserah mereka nanti mungkin mau dalam sehari-hari mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau Korea, tapi kalau di rumah masih dipanggil misalnya Mas Akai dalam masih bilang gitu. Meskipun di luar bahasa Inggris, tapi budi pekerti, unggah-ungguh, kita harus wariskan. Ini orang Jawa. Orang Jawa punya seperti ini. Jadi mau pergi kemana-mana, dia jati diri sebagai orang Jawa masih kuat. Betul. Meskipun dia mungkin suatu hari menjadi Menteri Luar Negeri misalnya. Bahasa Inggrisnya luar biasa dia. Atau mungkin Mas Herman misalnya main gitarnya keren gitu ya, musiknya. Tapi ketika ada kendang ya jangan ditinggalkan. Gitu. Karena itu akar budaya kita. Jangan malu gitu. Jangan malu. Kadang kan kita malu, Mbak. Wah, udah keluar negeri gini, wah malu aku jadi balik lagi ke desa itu. Iya. Jadi gayanya udah ke westernan gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Wah, ini kuno nih gitu. Nah, sebenarnya ini kembali ke waktu saya umur 18, Mas Herman. Saya dapat kesempatan ke Jepang kan di situ. Di situ saya kunjungin banyak tempat-tempat di Jepang, termasuk candi-candi. Kemudian upacara tradisinya, mereka itu menjaga. Bahkan bahasa tulisan kanjinya aja sampai sekarang masih terjaga tuh. Saya kalau mau jalan-jalan tuh malam harus belajar dulu karena semua dalam bahasa kanji. Nggak ada Inggrisnya gitu. Iya, jadi saya harus besok saya mau ke sini, ini artinya apa? Saya terjemahkan dulu. Nah, dari situ saya sadar aku punya bahasa Jawa, huruf-huruf Jawa, punya candi-candi juga gitu. Tapi
nggak menghargai, tradisi juga sudah nggak lagi dilirik, malah malu. luntur tadi itu ya. Udah nggak tahu lagi. Nah, ini mumpung saya itu masuk generasi yang masih mendapatkan banyak ajaran-ajaran baik tentang hidup sebagai orang Jawa dari orang tua, dari ibu sama bapak saya. Nah, ini saya tuangkan dalam tulisan. Kemudian tulisan ini sudah saya visualisasi di sini. Jadi ada sekolah, ada perpustakaan, ada musik, ada semuanya di sini. Nah, ada karya animasi. Iya, animasi semua sudah saya ini. Dan bisa diakses di channel YouTube-nya Nawung Studio Nawung. Ya. Tapi itu masih berproses. Masih belum proses, semuanya. nggak apa-apa, tapi udah kita kenalkan kan karya-karya Mbak Ati yang memang luar biasa dan berbasis dari penyikapan atau pembacaan tentang Borobudur. Betul. Nah, semoga apa yang saya mulai ini didukung oleh teman-teman yang mempunyai keinginan yang sama, yang kita namakan iCare Nusantara. iCare Nusantara. Jadi kita mudah-mudahan ini menjadi embrio. Jadi nanti saudara-saudara kita di kepulauan lain yang sudah merasa, oh iya bahasa ibu kami sudah hilang, tradisi kami sudah hilang. Cepat-cepat kita bisa mulai dari hal sederhana membuat sekolah pasar itu, digali dulu dari pasar. Kemudian nanti kita bisa dongeng-dongengnya, kearifan lokalnya tentang pertanian, tentang apapun itu kita tulis semua. Nah, kita tulis dalam bisa bentuk buku, novel, cerita, fiksi, apa saja. Yang penting, misalnya saya sebagai orang yang masih punya darah keturunan orang Jawa, kalau saya ingin tahu leluhur saya bisa baca cukup ini ya, sudah bisa menuntun, mengilustrasikan ke sana. Ternyata leluhurku seperti ini. Betul. Nah, ini yang harus kita selamatkan. Iya, saya sangat setuju karena ini yang nanti menjadi pondasi pembentukan karakter. Jadi kita nggak akan terpengaruh sama apapun ya, budaya dari luar. Tidak mudah goyah. Nggak mudah goyah. Kita bangga untuk bicara bahasa Jawa, meskipun saya ditertawakan bahasa Inggris saya kok medok gitu kayak orang Jawa, nggak apa-apa. Saya orang Jawa kok. Orang Jawa itu harus bangga. Iya, kita harus bangga dengan budaya kita, bangga dengan hasil karya nenek moyang kita, dan yang terpenting harus kita lestarikan. Oke. Gitu, Oke, Mbak Ati, terima kasih. Makasih. Ngobrol-ngobrolnya luar biasa, karyanya luar biasa. Matur nuwun, Mas Irwan. Nanti mesti kita akan sambung lagi di beberapa diskusi lainnya karena memang keren, harus banyak yang digali dari Mbak Ati ini. Terima kasih Mbak Ati ya. Sama-sama. Pemirsa channel Rerasan, demikian diskusi kita dengan Mbak Ati. Jadi dapat kita tarik garis highlightnya itu bahwa kita harus menjaga kelestarian budaya, kita harus menjaga warisan budaya, dan kita harus menjaga karakter kita gitu ya. Jadi belajar dari bangsa leluhur kita dan karya Borobudur, gitu ya Mbak Ati ya. Mahakarya seni Borobudur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam lestari, salam budaya. Oke, ya. Makasih Mbak Ati ya.